Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Baso Faturrahman Halim. Saya akan mempresentasikan tugas MIT mata kuliah auditing, yang dimana yang pertama itu materi aset tak berwujud, yang dimana penting untuk mencatat bahwa aset tak berwujud merupakan komponen penting dalam lanskap ekonomi modern yang terus berkembang. Penilaian dan pengolahan yang tepat terhadap aset tak berwujud sangat vital bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset tak berwujud memerlukan standar akuntansi yang jelas, dan terus berkembang. Sementara penilaian aset tersebut melibatkan berbagai metode yang kompleks dan terkadang subjektif, yang dimana pengolahan aset tak berwujud memerlukan strategi berbasis pada risiko, inovasi, dan keberlanjutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti teknologi, reputasi merek, dan properti intelektual. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aset tak berwujud serta implementasi praktik terbaik dalam pengakuan, penilaian, dan pengelolaannya dapat membantu perusahaan meraih keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, yang dimana itu liabilitas jangka pendek, yang dimana adapun kesimpulan materi tentang liabilitas jangka pendek penting untuk mengakui peran yang sangat signifikan yang dimainkan oleh kewajiban ini dalam keuangan perusahaan. Liabilitas jangka pendek mencerminkan kewajiban finansial yang harus diselesaikan dalam 1 tahun atau siklus operasional normal perusahaan. Dalam pengelola liabilitas jangka pendek, perusahaan harus memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut pada waktu yang ditentukan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang efektif terhadap liabilitas jangka pendek melibatkan perencanaan kas yang cermat, manajemen likuiditas, dan penggunaan sumber pendanaan yang tepat. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan liabilitas jangka pendek, seperti risiko suku bunga dan risiko kredit. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang liabilitas jangka pendek serta implementasi praktik terbaik dalam manajemennya dapat membantu perusahaan mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, pemeriksaan liabilitas jangka panjang, yang dimana dalam mengelola liabilitas jangka panjang, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat bunga, struktur modal, dan kelayakan keuangan jangka panjang. Pengelolaan yang efektif terhadap liabilitas jangka panjang memerlukan perencanaan keuangan yang cermat, manajemen risiko yang tepat, dan komunikasi yang transparan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang liabilitas jangka panjang serta implementasi strategi yang tepat dalam manajemennya dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan meningkatkan penilaian perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya itu materi pemeriksaan ekuitas, yang dimana dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan suatu perusahaan melalui pemeriksaan ekuitas. Auditor independen memeriksa apakah laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap keabsahan transaksi, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam kesimpulan, yaitu penting untuk dicatat bahwa pemeriksaan ekuitas memerlukan metodologi yang cermat, profesionalisme tinggi, dan independen dari auditor. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja
operasional perusahaan. Selain itu, pemeriksaan ekuitas juga dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan proses dan kontrol internal perusahaan. Dengan demikian, perusahaan pemeriksaan ekuitas dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Berikutnya itu pemeriksaan atas perkiraan laba rugi, yang dimana dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan ini memiliki peran krusial dalam menilai keandalan dan akurasi informasi keuangan terkait pendapatan, biaya, dan laba rugi suatu perusahaan. Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perkiraan laba rugi telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bahwa pengukuran pendapatan biaya dilakukan dengan tepat. Pentingnya pemeriksaan atas perkiraan laba rugi terletak pada upaya untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa informasi keuangan yang disajikan secara akurat mencerminkan kinerja operasional perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap kebijakan akuntansi, estimasi, dan pengungkapan yang terkait dengan pendapatan biaya. Dalam kesimpulan, pemeriksaan atas perkiraan laba rugi memerlukan pendekatan yang cermat, analisis, dan independen dari auditor. Proses ini membantu mengidentifikasi potensi risiko kesalahan atau penyimpangan yang dapat mengaruhi kualitas informasi keuangan. Dengan demikian, pemeriksaan atas perkiraan laba rugi memberikan kontribusi penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kendala pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, yaitu tentang pemeriksaan subsequent events dan penyelesaian pemeriksaan, yang dimana bahwa proses ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan kondisi terkini dan relevan. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dan atau penyelesaian dalam laporan keuangan. Pemeriksaan subsequent events melibatkan analisis terhadap peristiwa dan transaksi yang terjadi antara tanggal neraca dan tanggal laporan keuangan, serta evaluasi terhadap pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan. Proses ini membantu memastikan bahwa para pemangku kepentingan memperoleh informasi yang relevan dan akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Selain itu, dalam menyimpulkan pemeriksaan secara keseluruhan, auditor akan meninjau hasil pemeriksaan atas berbagai aspek laporan keuangan, termasuk neraca, laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Auditor akan menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dengan memperhatikan semua temuan dan rekomendasi pemeriksaan. Demikian penyelesaian pemeriksaan, subsequent events, dan pemeriksaan secara keseluruhan memungkinkan auditor untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya atau materi terakhir yaitu manajemen letters, yang dimana bahwa penggunaan surat atau letter dalam komunikasi bisnis memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi, memperjelas tanggung jawab, dan menyampaikan keputusan atau persetujuan secara resmi. Manajemen letters melibatkan proses penyusunan, pengiriman, dan dokumentasi surat-surat bisnis untuk keperluan internal dan eksternal perusahaan. Pentingnya manajemen letters terletak pada upaya untuk memastikan bahwa komunikasi bisnis dilakukan dengan jelas, akurat, dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang berlaku. Hal ini juga membantu meminimalkan risiko kesalahpahaman atau konflik yang dapat ditimbulkan akibat ketidakjelasan dalam komunikasi. Dalam kesimpulan, manajemen letters memerlukan perhatian yang cermat terhadap isi, format, dan proses pengiriman surat-surat bisnis. Perusahaan perlu
memastikan bahwa surat-surat yang dikirimkan mencerminkan citra profesional perusahaan serta mematuhi standar etika dan legalitas yang berlaku. Demikian, manajemen letters menjadi bagian integral dari operasi bisnis yang efektif dan membantu menjaga hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah, dan saya akhir mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.